Itu sampai term sheet aja di dunia private placement Pak, berita Pak. Berita itu sampai tanda tangan itu. Ini karena ada yang merekam, saya tidak bicara detail. Tapi ngelihat angkanya itu lompat saya. Kan saya persilakan tuh, saya bilang Anda taruh aja duit Anda berapa gitu. Nanti saya pertimbangkan. Tahu yang ditaruh berapa Pak? 300 juta dolar atau setara dengan 4,2 triliun rupiah. Salat zuhur, it's time for zuhur. Kemudian saya pamit sama bule-bule. Izin saya mau ketemu bos saya. This is me time dengan my boss. Mereka kecewa. Sorry, I have to ask my boss. Oke. Ask your boss. Saya mau tanya bos saya. Anda tahu sebelum berangkat ke Korea tawaran mereka berapa? 4 triliun Pak. Jangan dikasih, betul. Nah, tapi sejarah lahirnya Petrend yang 2017 ditawar begitu, saya cerita sama teman-teman ya. 2017 Pak Wakil kita udah ditawar 300 juta dolar. 4,2 triliun saat itu oleh SoftBank, nggak tanggung-tanggung. Sama, karena mereka lagi belanja Petrend. Mudah-mudahan nanti pembayaran UNS bisa pakai Petrend. Nah, karena mereka pengen masuk ke industri ini. Ya, ada Kasyung namanya di Hong Kong. Dia menjadi besar dan punya kemudian bank yang besar sekali, kemudian menjelajah ke berbagai negara bahkan benua, karena awalnya dia main di perusahaan payment, di perusahaan manajemen pembayaran lalu lintas transaksi. Mereka bilang, saya minat dengan perusahaan Anda, kita pengen masuk ke Indonesia lewat perusahaan Anda. Valuasinya saya dengar dari mereka 10 juta dolar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif D. Ya teman-teman, kita kembali ke Petrend. Nah, beberapa waktu yang lalu saya ngupload di Detektif Short ya. Di sana ada hal yang terkait dengan pembiayaan Petrend. Nah, ya kalau pembiayaan Petrend kan nggak lebih daripada kita ngebahas tentang investornya dari mana. Kita akan tahu nih, waktu ribut-ribut soal butuh duit tuh 1 triliun. Nah, kita jadi kepikiran Petrend kok butuh duit 1 triliun kan. Beberapa video kan menyatakan bahwasanya dia ditawar sekian triliun, bahwa valuasinya sekian triliun, banyak lah intinya ya. Oke, teman-teman, perlu kita ketahui, ini ada cerita yang mungkin ini ranahnya ya, saya disclaimer ya. Saya disclaimer dulu bahwasanya ini cuma pendapat saya, bukan menyimpulkan atau bukan seperti apa. Ini pendapat saya tentang ya pembahasan ini, karena sebenarnya ini saling terkait antara satu video dengan video yang lain. Cuma teman-teman, karena alurnya maju mundur, jadi tahunnya maju mundur, jadi teman-teman bisa memahami alur konteksnya ya, di mana ini omongan ini berhubungan dengan ini ya. Misalnya video ini berhubungan dengan ini, sebabnya seperti ini. Oke, kita pertama lihat dulu video yang pertama ya teman-teman. Yuk, check it out. Nah, kembali, ternyata valuasinya bukan berdasarkan apa? Track record, bukan berdasarkan apa? Aset, bukan berdasarkan apa? Omset, bukan berdasarkan apa? Perhitungan valuasi betulan secara umumnya orang. Sehingga satu kawan saya yang malang melintang di dunia hostile, private placement, ya, bilang begini, Ustaz, nggak mungkin nggak ada due diligence. Mana ada orang mau naruh duit tidak mendue diligence? Gak mungkin orang kalau naruh duit dia pasti periksa keuangannya gimana, untung ruginya seperti apa, bagaimana neracanya, keadaan perusahaannya. Waktu itu saya bilang, iya, karena Anda memakai ilmu umum. Kalau saya tidak pakai ilmu umum, saya minta sama Allah 4 triliun. Kan saya naikin Pak, satu masjidnya 4 miliar, sehingga 1000 itu 4 triliun. Udah dikunci Pak, saya bilang, saya udah ngunci, mesti segitu. Izin Allah. Nggak ada, kata dia.
Tapi saya membuktikan loh kehebatan Allah Jalla Jalaluh berdasarkan niat, sebagaimana apa yang Allah sabdakan, ya Allah firmankan di dalam hadis qudsinya, ana inda husni dzanni bi. Ana inda dzanni abdi bi. Aku sih kata Allah, wes gimana karepmu aja, gimana pilihanmu, gimana perkataanmu, gimana ucapanmu, gimana pikiranmu. Masih dari negeri tetangga dia datang, saya langsung ngomong ala gelodok, you mau taruh duit, nggak mau. Jangan pereksa rumah orang kalau dipereksa saya bilang. Hah? Nanti udah pereksa, tahu dalaman saya, tahu dapur saya, sampean bikin. Oh enggak, kita mau betul-betul bekerja sama dengan Anda Pak Ustadz. We will win in your country and Southeast Asia. Udah terserah lu ngomong apa, bayarnya di muka. Taruh duit dulu. Oh nggak bisa Pak, kata dia. It cannot sir, dia bilang. How can I talk to my board? How can I talk to our board? Dia bilang terserah lo. Lo mau enggak. Di luar dugaan, tiba-tiba NDA, langsung kemudian term sheet. Itu sampai term sheet aja di dunia private placement Pak, berita Pak. Berita itu sampai tanda tangan itu. Ini karena ada yang merekam, saya tidak bicara detail. Tapi ngelihat angkanya itu lompat saya. Oh, kan saya persilakan tuh, saya bilang, Anda taruh aja duit Anda berapa gitu. Nanti saya pertimbangkan. Tahu yang ditaruh berapa Pak? 300 juta dolar atau setara dengan 4,2 triliun rupiah. Tapi di situ masih ada bahasa validasi. Sehingga validasi ini tetap due diligence. Nggak mau saya. Pokoknya nggak mau. Karena itu kemudian term sheet yang Mas Pulu juga baca, nilainya jadi 250 juta dolar. Tapi kan menjadi cengli lah, fair. Toh dia beli kucing dalam karung. Kurang 50 juta gitu loh, kata dia kalau diizinkan kami memvalidasi 300. Tapi karena kami tidak tahu, kami lihat Anda saja Pak Ustadz, dan melihat kemudian mitra Anda 1,6 juta pelanggan, sudah 250 juta. 250 juta itu tetap 3,3 T. Oke, teman-teman, di situ nggak disebutkan ya apa itu investornya atau bagaimananya. Yang pasti di sana itu menyebutkan bahwasanya sekitar 4 triliun ya. Ini berhubungan sekali sih sebenarnya dengan video sebelumnya. Yang mana video sebelumnya ini ya menurut saya ini kan disebutkan nih di itu valuasinya segitu. Nah di sini ada hubungannya. Saya akan memperlihatkan videonya ini tentang video yang berhubungan dengan 4 triliun ya. Nah ini kita lihat dulu. Nah nanti saya jelaskan. Yuk check it out. Salat zuhur, it's time for zuhur. Kemudian saya pamit sama bule-bule. Izin saya mau ketemu bos saya. This is me time dengan my boss. Mereka kecewa. Harusnya kecewa mereka itulah yang kita harus ada di diri kita. Ketika kita datang kepada teman minta bantuan, kemudian kita ngomong, ngapain ya saya datang ke dia? Oh dia nggak bisa mutusin apa-apa. Ketika kemudian kita dapat gajian, kemudian kita bilang sama gajian kita ini, ngapain saya ini? Hah? Bergantung sama gajian saya untuk menghajikan emak saya, untuk merumahkan emak saya. Apaan ini gaji ini? Apa kalimat boleh-boleh itu Pak? Oh sorry, dia bilang. So you are not the first? So you are not the owner? Anda bukan yang pertama? Anda bukan orang yang pertama? Anda bukan pemilik dari PayTrend ini? Saya bilang no. I am not owning anything. Saya bilang, saya tidak pernah memiliki apapun. Dia bilang. Terus dia ngomong tuh, saya kan ngerti ya. Ngerti alhamdulillah. Dia nggak tahu saya ini kelahiran Tangerang. Dia pikir saya nggak bisa bahasa Inggris, padahal kenyataan.
Nah, kita kan ngerti bahasa badannya kan. Kira-kira mereka mau ngomong, kita percuma nih ngomong sama yang bukan orang nomor satunya gitu. Oh, salah mereka. Dia bilang, bos ente suruh kemari. Saya bilang, you have to know who is my boss. Ente harus tahu siapa bos saya. Saya bangga sekali mengintroduce siapa Allah kepada mereka-mereka yang kafir. Saya bilang sama mereka, siapa coba? Allah itu. My boss is the creator of this universe. Hah? Bos saya adalah pencipta langit semesta ini. Mereka Pak, ketika duduknya nyantai, ketika dengar bahwa bos saya itu adalah my God, bos saya adalah Tuhan saya, mereka langsung, oh ya, oke. Hebat, benar hebat. Subhanallah. Dan saudara tahu, cuman berjarak 30 menit, $2 juta naik Pak jadi $5 juta. Siapa yang bisa naikin? Padahal saya belum ngomong apa-apa. Enggak, saya ngomong apa-apa. Saya cuma bilang break. Mau sholat dulu. Dia $2 juta. $2 juta itu gede Pak untuk ukuran kita udah gede. $2 juta itu it means kira-kira 30 miliar. Tapi saya nggak ngapa-ngapain gitu loh. Bener-bener saya nggak ngapa-ngapain, saya sholat. Kemudian saya bilang sama Allah, kira-kira begitu nih cerita. Ya Allah, ini perusahaan ditawar $2 juta. Terserah engkau. Asik gak? Selesai sholat apa kata dia? Oke, kita bicara lagi kata dia. Bagaimana dengan penawaran kami? Anda senang dengan $5 juta? Saya bilang gini, ini boleh nggak ingat omongannya Pak ya? Tadi dia bilang 2 juta, sekarang 5 juta kan? Karena saya muslim saya ingetin. Wait. Bukannya tadi Anda bilang 2 juta. Terus dia bilang, masa? Apa saya ngomong 2 juta tadi? Allah tuh yang bikin berubah. Terus apa saya bilang? Nanti saya tanya my boss. Sorry, I have to ask my boss. Oke. Ask your boss. Saya mau tanya bos saya. Anda tahu sebelum berangkat ke Korea, tawaran mereka berapa? 4 triliun Pak. Jangan dikasih, betul. Dan saudara tahu, nggak pernah saya jawab apa-apa. Nggak ada saya jawab apa-apa. Nggak ada, saya cuma diajak meeting lagi sama mereka. Ngobrol. Pak Ustadz, sekian gitu loh. Valuasi Anda sekian kali sekian, sekian 4 triliun. Saya cuma diam. Saya ketika kemudian... Oke teman-teman, jadi ini yang nawarkan bule ya. Kalau tadi bicara tentang penawarannya itu di mungkin di Asia kayak gitu. Saya nggak mau menyebutkan karena di sini nggak disebutkan juga. Ya Asia, tapi disebutkan di sini 4 triliun itu ya di Asia, tapi ini di Amerika. Jadi kita bingung nih. Yang mana yang benar ya? Karena gini teman-teman, untuk private placement itu adalah anggapannya gini ya, teman-teman butuh modal, misalkan toko kelontong gitu, atau misalkan Anda mau buka cucian mobil itu, Anda punya cucian motor yang kecil, Anda butuh cucian mobil yang besar, yang lebih bagus, yang lebih representatif, yang lebih ya nyaman untuk menunggu mobilnya. Nah, teman-teman mengajukan investor kepada saya secara tertutup ya. Artinya investornya itu langsung dihubungi oleh teman-teman. Nah, itu kurang lebih seperti itu dalam bahasa ringannya ya. Nah, ini kan agak aneh ya, dari Asia terus cerita juga Amerika. Di sini cerita di Amerika, bahwasanya yang menawarkan Amerika. Nah, ini berkaitan dengan video berikutnya ya teman-teman. Ini videonya sangat, menurut saya ini sangat membingungkan dan memang atau mungkin bagaimana. Nah, kita lihat dulu videonya teman-teman. Yuk, check it out. 2009, 2010. Yang saya ingat tuh kita lahir sebelum Gojek. Warung. Dan saya sampai sekarang masih yakin kita bakal ngebit. Tetap saya yakin. Tanda-tandanya ada soalnya. Tanda-tandanya itu susah. Jadi membangun Petren susah. Dan itu tanda-tanda. Musa itu kalau nggak susah nggak bakal ketemu the new land. Land of hope itu nggak bakal ketemu. Tapi kalau susahnya ketemu jadi. Jadi saya bilang sama teman-teman, udah Petren bakal besar. Apa? Susah. Jadi bener kata antum itu. Apa tadi? Masalah apa? Masalah
masalah yang mesti ada, tapi tidak dipermasalahkan. Masalah problems will bring you to tomorrow, itu betul itu. Nah, tapi sejarah lahirnya Petren yang 2017 ditawar begitu, saya cerita sama teman-teman ya. 2017 Pak Wakil kita udah ditawar 300 juta dolar, 4,2 triliun saat itu oleh SoftBank, nggak tanggung-tanggung sama karena mereka lagi belanja tahun-tahun itu. Tapi karena saya pengen merah putih Indonesia Nusantara, saya tolak. Nyeselnya sampai sekarang. Aduh, kalau tahu begini gitu, berdebak kedepok ini, membesarkan Petren, wah sudah hujatan orang tetap nggak ada berhentinya. Buruk sangka, wasangka nggak ada berhenti. Tapi saya alhamdulillah lebih melihat yang mencintai seperti Kang Ian, mencintai. Waduh, kalau anggota ganas semua pakai Petren selesai sudah. Wabuknya apa lagi sudah keluar, Masya Allah. Nah, tapi saya cerita Petren yang gede bener ini nggak bisa dibilang nggak gede loh, untuk ukuran kulit kayak begini, sorry. Itu orang nggak ada ilmunya, nggak ada investor juga. Tahun kemarin kita masih 5 triliun. Oke teman-teman, jadi paham ya, 2017 pada saat itu kan Lee Soo-man sedang ke Korea, karena belakangan ini dia ditawar oleh mereka yang dari Amerika, bule-bule itu menawar sekitar 4 triliunan. Nah, bahasanya memang mirip ya, mirip, tapi perbedaannya sangat jauh antara kosakata yang pertama dengan kosakata yang barusan yang mengatakan bahwasanya yang nawar itu SoftBank, itu adalah kosakata yang berbeda, artinya subjeknya pun berbeda. Ya, di mana subjeknya? Ya jelas kan. Kalau misalkan itu objeknya Petren itu yang ditawar, subjeknya di sini kan antara bule-bule dan SoftBank. SoftBank itu adalah perusahaan yang berada di Tokyo, Tokyo teman-teman, berada di Tokyo. Di sana ya orang Jepang, tentu saja orang Jepang, di mana bukan bule. Jepang itu ya sipit-sipit seperti ya mungkin kayak Taiwan mirip, tapi enggak. Tapi Jepang itu punya ras yang sangat identik gitu terhadap ya tetangganya sebelah gitu. Cuma Jepang itu punya kekhasan tersendiri gitu, walaupun mirip dengan Korea tapi tetap bisa membedakan orang Jepang, karena itu sebenarnya orang Jepang kita nggak pernah anggap mereka itu bule. Jepang ya kadang-kadang dianggap Cina, kadang-kadang dianggap mungkin dari Hong Kong atau mana, itu lebih mirip seperti itu. Nah, ngomong-ngomong tentang Hong Kong, ini ada teman-teman, ini berhubungan sekali, dan nanti saya akan runtut ya lagi setelah video yang berhubungan dengan Hong Kong. Yuk teman-teman, kita lihat dulu videonya. Check it out. Saya mengingat sejarah berdirinya Petren. Petren ini, Prof, salah satu perusahaan kami dengan izin Allah Subhanahu wa taala yang bergerak di bidang IT. Saya tidak menyangka, seperti saya lihat tadi daftarnya, ada anak-anak mahasiswa kedokteran yang hafiz Quran, ada anak-anak fakultas teknik, ada anak-anak yang dari berbagai latar pendidikan. Saya juga tidak menyangka diri saya kemudian diundang ke Silicon Valley, Amerika Serikat, untuk proses tawar-menawar perusahaan kami dibeli oleh salah satu perusahaan di Amerika. Mereka bukan sedang berhadapan dengan pebisnis, tapi ketika saya berangkat ke sana dan dialog dengan mereka, bicara tentang harga, saya seperti memandang mereka sedang berbicara dengan penghafal Quran. Ketika kemudian mereka 2 kali datang ke Indonesia untuk membeli perusahaan kami Petren, dan saya dengar mereka dari mulut mereka sendiri, mereka menawar 10 juta dolar. Kita perusahaan Petren, perusahaan payment gateway. Jadi saudara kalau mau beli pulsa, beli listrik, bayar-bayar ini dan itu, kita bayarnya pakai Petren. Mudah-mudahan nanti pembayaran UNS bisa pakai Petren. Nah, karena mereka pengen masuk ke industri ini, ya, ada Kasyong namanya di Hong Kong. Dia menjadi besar dan punya kemudian bank yang besar sekali, kemudian menjelajah ke berbagai negara bahkan benua, karena awalnya dia main di perusahaan payment, di perusahaan manajemen pembayaran lalu lintas transaksi. Mereka bilang, saya minat
dengan perusahaan Anda kita pengen masuk ke Indonesia lewat perusahaan Anda. Valuasinya saya dengar dari mereka 10 juta dolar. Saya terkejut bahagia tapi nggak kaget ketika saya mendapati, oh saya ada di dunia itu ya. Oh saya ada di dunia ini ya. Sesuatu yang sebelumnya saya nggak pernah ngerti, nggak pernah tahu. Saya tidak seperti saudara-saudara semua yang kuliah di dunia IT, benar-benar kuliah, kemudian berangkat dari karyawan biasa, kemudian tembus jadi manajer, jadi GM, jadi direktur, kemudian berangkat lagi mendirikan perusahaan IT. Enggak, saya berangkat dari Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, terus jalan sampai kemudian ketemu juz 29, juz 30, berangkat terus Al-Hakumut, naik terus sampai kemudian An-Nas. Enggak, saya tidak awal dari awalnya manusia biasa. Saya berangkat dari Quran. Gila kan? Maka ketika kemudian saya menginjakkan kaki di bandara New York John F. Kennedy di Amerika Serikat, saya seperti sedang membawa berita gembira buat para penghafal Quran. We are here. Kita ada di sini. Karena sebagai seorang penghafal Quran ada muru'ah, ada izzah. Saya ketika datang ke Silicon Valley, pertanyaan saya begini, apa ada perusahaan di sini yang bisa saya beli? Pertanyaannya saya rubah, Pak. Pertanyaannya bukan jadi nggak nih, jadi nggak dibayar nih, nggak. Pertanyaan saya ketika ke Silicon Valley, saya bilang, ada nggak perusahaan di sini yang bisa saya beli? Kenapa? Karena saya pengen mereka tahu sedang berbicara dengan seorang penghafal Quran. Oh, saya bukan sombong, tapi ini izzah seorang penghafal Quran. Kenapa kita penghafal Quran jadi yang dibeli? No, saya yang pengen beli. Bagaimana nanti gedung putih kita rubah jadi gedung merah putih? Oke, teman-teman, jadi antara video yang pertama dengan yang berikutnya, jadi ada hubungan tapi nggak ada hubungan. Apa ya, ada sesuatu yang seolah-olah berhubungan tapi nggak berhubungan. Misalkan seperti yang dari investor dari mana. Pertama saya jelaskan lagi, private placement itu adalah sebuah penawarannya. Misalkan gini, perusahaan ini menawarkan sebuah investasi yang mana misalkan 10% ya, rata-rata seperti itu, 10% kepada investor, kepada pemodal Ventura ya, misalkan seperti SoftBank seperti itu. Tapi ya ini memang rata-rata kepada perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Nah cuma di sana kan ada katanya yang awal-awal sudah ada Malaysia. Terus yang nawar di tahun 2017 itu dari Amerika. Sementara waktu diceritakan 2017 itu katanya SoftBank lagi belanja-belanja dan SoftBank menawar 4 triliun gitu. Terus ini menawar dan datang gitu ya. Terus sekarang kita bicara Kasyung. Kasyung itu adalah sebuah perbankan dari Taiwan. Teman-teman lihat nggak background yang dari awal yang video sebelum ini? Di sana dia berada di Taiwan. Mungkin nggak sih kita berpikir kalau wah di Taiwan ini banknya apa yang besar? Kasyung itu pemodal beberapa aplikasi misalkan. Wah ini jadi materi misalkan kayak gitu. Agak aneh juga sebenarnya ketika dia salah nyebut. Karena dia juga sering datang ke Hong Kong teman-teman untuk ketemu para TKW ya. Ya kebanyakan TKW sih, mungkin ada TKI juga di Hong Kong gitu. Cuma kita jadi berpikir kan teman-teman bahwasanya kok nggak konsisten dalam apa ya menceritakannya. Bisa jadi ya mungkin ini seolah-olah kayak apa ya, menurut saya pribadi ini kayak pembicaranya yang terputus karena bukan pengalaman pribadi. Atau mungkin ada pengalaman di satu sisi, cuma ya ceritanya, cuma pengalaman itu harus menjadi bombastis sehingga ceritanya jadi berkaitan dengan perusahaan-perusahaan besar gitu agar lebih menarik gitu. Ini pendapat saya, pikiran saya aja, soal benernya atau enggaknya memang secara konstan, secara langsung yang dikatakan itu ada hubungan tapi nggak berhubungan. Yang pertama hubungannya adalah tentang investornya. Yang keduanya adalah tentang investasi ya, tentang private placement. Ini sebenarnya agak aneh juga ketika private placement itu penawarannya gini. Ketika saya menjadi perusahaan aplikasi yang startup gitu ya, atau startup teman-teman itu bisa katakan itulah. Intinya
saya justru menawarkan kepada, ketika private placement itu dilakukan, kita menawarkan kepada investor-investor besar, misalkan seperti Showbank gitu, atau misalkan seperti Tencent. Kita mencoba membuka satu ruang untuk mereka berinvestasi kita dengan cara kita menawarkan proposal kepada mereka tentang aplikasi kita. Itu private placement ya. Jadi berbeda dengan go public. Tentu saja ini sangat berbeda. Ya ini jadi aneh. Jadi seolah-olah ini Showbank yang datang, terus perusahaan Amerika yang datang, terus kalau misalnya yang dari awal itu ada yang calonnya dari Singapura, sebenarnya nggak semudah itu ya teman-teman. Kalau mencaloin apa ya, jadi calo untuk suatu investor itu nggak sesederhana itu. Karena ya si calo itu juga nanya, perusahaan kamu sehebat apa gitu, seperti itu. Jadi tapi intinya bukan itu ya teman-teman. Ini cerita tentang Kosium yang katanya berada di Hong Kong itu ternyata ada di Taiwan. Nah, ternyata yang di Taiwan pada saat itu dia cerita yang sedang dia ceramah atau apa ya, bukan ceramah ya Pak. Cerita bahwasanya dia pada saat di Taiwan itu cerita tentang bahwasanya investasinya itu yang nawar itu adalah Showbank notabene perusahaan Jepang. Nah, di 2017 yang katanya pada saat diceritakan di Taiwan, padahal yang nawar adalah perusahaan Amerika. Ya bule-bule yang katanya itu bule-bule ya. Kan nggak mungkin orang Jepang kalau bule. Kita nggak pernah anggap orang Jepang itu bule itulah, tentu saja. Nah, di sana diceritakan kembali ke video awal bahwasanya diceritakan Asia dan memang cerita Amerika di sana juga Malaysia dibawa-bawa. Jadi ya kita kembali lagi bahwasanya private placement itu ya seperti yang saya katakan. Terus bagaimana? Saya nggak tahu yang benar yang mana, atau cerita itu cuma benar sebagian, atau itu bohong semua, atau itu cuma modus semua. Saya nggak tahu. Yang jelas teman-teman bisa menyimpulkan sendiri bahwasanya kita bisa memahami bahwasanya pola yang dibangun Yusuf Mansur itu ketika dia bercerita di hadapan orang, dia itu harus terlihat hebat, terlihat tinggi gitu, terlihat bahwasanya itu pribadi saya. Nah, di sini juga video terakhir ini menjelaskan bahwasanya dia mengaku sebagai penghafal Quran. Orang boleh lah, setiap orang boleh menghafalkan Quran karena ya itu kewajiban sebenarnya. Menurut saya kalau nggak hafal ya kita sulit untuk ya sholat gitu, walaupun sekedar itu cuma bismillah gitu, tetap sebagai penghafal Quran. Nggak ada salahnya kalau ngomong itu. Tapi kalau dia merasa jumawa bahwasanya dia seperti itu ya begitulah, apalagi kalau omongan satu dengan omongan lainnya nggak bisa dipegang. Ya teman-teman, sampai di sini teman-teman bisa menyimpulkan seperti apapun, karena saya nggak memaksakan untuk teman-teman itu berpikir seperti saya, nggak. Jadi teman-teman boleh menyimpulkan seperti apapun, dan sanggahnya kan nggak pernah ada. Karena apa? Saya nggak tahu kenapa dia nggak bisa memberikan sanggahan, karena mereka seperti apa, atau karena nggak bisa memberikan bukti-bukti atau seperti apa ya saya nggak tahu. Karena Widam Mansur juga di media itu menjelaskan bahwasanya saya tahu waktu ditawar segitu ya, oke, nggak masalah. Karena ini teman-teman kan dapat kesimpulan bahwasanya antara video satu dan video yang lain berhubungan tapi nggak berhubungan. Sampai di sini jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.